Part 2 mengalami kejadian mati suri. Karena telah lama ngobrol, kita jadi seperti sudah saling kenal karakter dan sifatnya masing-masing. Gua tahu sifat dia agak pencemburu, karena pernah waktu di Mall Citraland, waktu gua lagi lihat-lihat sepatu di salah satu kios di mall tersebut, gak sengaja gua lihat cewek pakai celana yang pendeknya super sekali. Ya, namanya juga laki-laki. Gua liatin dia jalan sampai kepala gua ngikutin ke mana arah tuh cewek jalan. Brak! Tahu-tahu tuh cewek jatuh dan semua belanjaannya jatuh berantakan. Waduh, jangan-jangan ulah dia nih, pikirku dalam hati. Iya, masih untung cuma jatuh, gak mati tuh orang. Suara dia terdengar keras banget di telinga gua. Wah, kacau nih. Gua gak jawab dan pura-pura on aja waktu itu, sambil kembali milih-milih sepatu yang gua suka. Pada suatu malam, gua penasaran sama dia, baik namanya, dunianya, dan lain-lainnya. Karena setelah beberapa lama ngobrol, gua gak pernah sekalipun tanya siapa nama dia. Pas gua lagi rebahan dan mau tidur, gua coba buka percakapan dengan dia. Maaf, kamu ada? Tanya gua pelan sekali, takut nyokap di kamar sebelah denger. Iya, kenapa? Kata dia. Dunia kamu itu kayak gimana sih? Dunia jin, nama kamu, dan asal kamu. Apa seseram film-film di TV? Tanya gua. Ya enggak lah. Yang ada di TV itu cuma khayalan-khayalan manusia aja yang ketakutan. Akhirnya muka kami dijelek-jelekin sama mereka, kata dia. Tuhan menciptakan kami sama seperti manusia, punya kehidupan normal, dan dikasih kebebasan memilih jalan hidup dan agama. Makanya ada yang jin kafir dan jin muslim, kata dia. Waktu perbincangan kali ini, gua ngerasa kalau dia tiduran juga di samping gua. Nggak tahu perasaan atau emang bener. Jin kafir juga ada dua golongan. Ada yang jin non muslim, dia tidak ganggu. Dan ada jin yang jahat, dan di atas kawanan jin jahat ada iblis yang memang ditugaskan untuk membuat manusia menyimpang dari jalan Tuhan. Misalnya, mengabulkan permohonan orang yang ingin cepat kaya dengan jalan pesugihan, berubah jadi hewan, bahkan berubah jadi ruh orang yang meninggal dengan maksud meminta persembahan kepada yang masih hidup, kata dia. Apa kamu mau lihat langsung biar gak penasaran? Tanya dia lagi. Emang bisa buka mata batin gitu kayak di iklan-iklan? Atau lewat mimpi? Tanya gua. Langsung aja, kata dia. Dan sebelum gua sempet tanya-tanya lagi, tiba-tiba mata gua ngantuk berat dan badan serasa diayun-ayun atas ke bawah, kiri ke kanan, pelan banget. Tahu-tahu badan gua serasa enteng, dan saat gua gerakin tangan kanan gua melihat ada satu tangan lagi yang terlihat pucat. Buset, jadi itu jasad gua. Akhirnya gua pelan-pelan melihat ada bayangan perempuan yang berdiri di samping gua. Perlahan-lahan wajahnya semakin terlihat jelas banget, dan benar, dia adalah jin perempuan yang selama ini ngobrol sama gua. Parasnya cantik banget, ayu, mengenakan baju adat Jawa seperti kain batik, namun tertutup rapat. Kain batik itu menutupi rapat sampai ke kaki. Rambutnya terurai panjang sepinggang. Dia menjulurkan tangannya ke gua yang kondisi masih tiduran. Gua pegang tangannya dan dia bantu gua untuk berdiri. Ringan banget, seolah-olah gak ada gravitasi di sini. Badan dia kayak ngeluarin cahaya terang agak kebiruan. Gua masih celingak-celinguk dan sesekali melihat tubuh gua yang asli terbujur kaku dan juga pucat.
Ini adalah dunia ruh. Kamu belum masuk dunia aku. Di dunia inilah ruh-ruh manusia yang meninggal tidak normal berada. Seperti orang tertabrak pesugihan. Kamu akan lihat sendiri nanti, kata dia. Wah, gila nih. Gimana kalau sampai ruh gua gak bisa balik? Atau gua nanti ketemu ruh-ruh yang serem-serem? Siap-siap kuatin mental aja dah kalau gini, kata gua dalam hati. Gua diajak keliling sebentar sama dia. Pas sampai depan gang, depan rumah gua lihat ada seseorang yang duduk, tapi badannya berlumuran darah. Dia melihat ke arah gua dengan tatapan tajam. Jangan takut, Zah. Mereka gak akan bisa nyentuh kamu selagi ada aku di samping kamu, kata dia. Duh, harusnya itu kata-kata laki-laki buat cewek. Ngapa jadi dia yang ngomong gitu? Jadi terlihat lemah amat gue. Setelah banyak melihat hal-hal seperti itu, gue udah mulai males. Apa dunia kamu masih lama? Lewat mana kalau ke dunia kamu? Tanya gue. Lewat mana? Saya tinggal bawa kamu saja ke dunia saya. Ini cuma mau nunjukin aja ke kamu kalau dunia seperti ini bukan dunia kami, kata dia. Tiba-tiba ruh gua seperti debu yang terbang. Gak tahu, gak bisa lihat apa-apa. Cuma cahaya-cahaya putih, biru, hijau yang melintas begitu cepat. Dan ketika gua sadar, gua udah melayang di atas sebuah tempat di mana banyak anak-anak kecil yang lari-larian. Ada bangunan-bangunan dengan adat Jawa. Dan gua berhenti di depan sebuah istana mewah bertembok batu-batu yang sangat tinggi. Dan ada dua penjaga yang gua inget. Salah satu dari mereka adalah jin yang mau nangkep gua di alas roban waktu itu. Ternyata dia gak seseram yang gua bayangin dulu. Karena malam gua cuma lihat badannya yang tinggi besar dan agak hijau. Tapi ternyata ya emang begitu, tinggi, besar, dan hijau. Dua jin penjaga tadi agak membungkuk waktu gua dan dia melangkah masuk. Gua masih berpikir, dia ini ratu atau apa? Kok sampai pada hormat banget sama dia? Pas pintu utama terbuka, nampak seorang ibu-ibu yang mengenakan pakaian Jawa dan kain panjangnya yang turun dari kursi dan berjalan ke arah gua. Loh, kok ini kan ibu-ibu yang waktu itu di mimpi gua? Dan tiba-tiba dia membungkuk dan mencium kaki si ibu-ibu itu. Bunda, kata dia. Oh, ternyata ini toh ibu ratu, penguasa alas roban. Aroma wanginya khas banget dan paras mukanya bener-bener bijaksana sekali. Istana ini bener-bener indah banget. Banyak ornamen-ornamen dan kaligrafi Arab yang terbuat dari emas dan permata yang berkilauan. Sesekali gua coba sentuh permata-permata itu dan rasanya dingin banget. Yang masih gua kurang paham adalah bahwa badan gua ini berbentuk ruh, tapi kok masih bisa merasakan dingin, hangat, dan terasa banget jika dicubit. Gua perhatikan bagian-bagian tubuh gua yang pernah ada bekas luka, tapi entah kenapa semuanya hilang. Oh, ini toh yang dibilang roh atau arwah, pikirku dalam hati. Gua benar-benar bersyukur sama Tuhan dikasih kesempatan melihat dunia makhluk ciptaannya selain bangsa gua sebagai manusia. Gua duduk berdua dengan dia di sebuah pendopo depan istana sambil mengagumi dunia yang baru gua datengin ini. Semua bergerak sangat cepat dan gua lihat ada para pengawal istana yang terbang dengan cepat keluar dan masuk ke istana. Ada tamu yang datang dari selatan, kata dia. Tamu? Siapa? Tanya gua. Belum sempat dia jawab, gua lihat ada rombongan dari atas yang turun pas depan istana. Pakaian mereka dominannya berwarna hijau dan dilapisi motif emas. Di tengah rombongan ada wanita yang tingginya sekitar 180-an cm. Gua tahu karena tinggi gua 170 cm. Dan pas gua berdiri,
Dia terlihat lebih tinggi sedikit dari gua. Pas gua mau tanya itu rombongan dari mana ke dia, gua tengok dia sudah nggak ada. Kemana ini orang? Pikirku saat itu. Gua lihat di depan istana, Ibu Ratu dan petinggi-petinggi kerajaan berdiri menyambut kedatangan rombongan tadi, termasuk dia yang tahu-tahu udah di samping ibunya. Rombongan tadi didominasi oleh wanita, dan salah satu dari mereka menatap gua sambil tersenyum dan menundukkan kepala. Gua sambut juga dengan senyum dan tundukkan kepala gua. Lalu rombongan tadi memberikan bingkisan berupa kotak dan surat yang langsung diterima oleh Ibu Ratu. Setelah memberikan bingkisan dan surat tadi, rombongan itu langsung terbang lagi dengan cepat, hilang dari penglihatan gua. Itu tamu dari kerajaan laut. Tiba-tiba suara dia terdengar di samping gua. Astaga, bisa gak sih gak ngagetin? Kata gua agak sewot. Di dunia kami, hal ini udah biasa, kata dia. Selatan? Jangan-jangan maksud kamu? Sebelum gua mau sebut penguasa laut selatan, dia langsung motong percakapan gua. Iya, jangan sebut nama itu sembarangan. Dalam dunia kami, menyebut nama sama dengan memanggil. Karena itulah, jika ada bangsa kamu sanggup berkomunikasi dengan kami jarang menyebutkan nama asli kami ke siapapun, kata dia. Oh, pantas dari awal kamu gak pernah sebutin nama sebagaimana layaknya perkenalan di dunia aku ya? Tanya aku. Iya, karena aku gak mau bohong sama kamu. Dalam duniaku, aku termasuk yang berkedudukan tinggi dan harus jaga etika aku sebagai petinggi dari dunia yang kamu sebut jin. Ah, gak adil dong. Masa kamu tahu nama aku gak tahu nama kamu? Jawab gua. Dia menggeleng sambil tersenyum. Aku yakin suatu saat kamu akan cerita sama orang tentang hubungan ini. Karena dari awal kamu sudah begitu kan? Dan aku gak mau ketika ada jin dari kerajaan lain tahu. Mereka akan menertawakan kerajaanku karena tidak bisa jaga etika. Iya juga sih. Dari awal gua udah cerita ke abang gua dan Parman kalau dari awal dia sudah menyebutkan namanya, mungkin gua juga udah langsung cerita ke mereka. Ayo jalan-jalan, kata dia menarik tangan gua. Gua pikir kata-kata jalan-jalan bener-bener jalan kaki, ternyata terbang. Gua diajak berkeliling dunia dia. Ada tempat-tempat ibadah, ada bangunan seperti rumah, dan sesekali gua lihat dia menyapa sebangsanya dengan ramah. Situasi di sana agak beda dengan dunia kita. Yang gua ingat, langitnya terasa agak berwarna jingga. Masih banyak daratan luas dan ada air sungai mengalir mengelilingi istana. Kita balik ke istana untuk pamitan ya sama ibu, kata dia di tengah perjalanan. Gua mengangguk tanda setuju. Tidak ada hitungan menit, tiba-tiba gua udah berada di gerbang istana. Dan kembali dua pengawal tadi masih tetap berdiri di samping gerbang. Mereka membungkuk dan kami pun masuk untuk bertemu sang ratu. Kali ini gua ikut membungkuk ketika dia membungkukkan badannya ke hadapan ratu. Tapi si ibu dengan cepat menahan gerakan gua dan membangunkan kembali badan gua. Nak, kita beda alam. Tidak boleh kamu manusia membungkuk kepada bangsa kami. Dan kami pun begitu. Kita diciptakan untuk saling berdampingan, kata ibu itu. Astaga, bijak sekali beliau. Dan kamu, sambil menengok ke arah anak perempuannya, tidak sepantasnya kamu memiliki keinginan berlebih dengan bangsa manusia. Kamu harus bersikap besar. Kamu adalah anak ibu, harus jaga etika. Dari mata sang ratu terlihat jelas ada kekecewaan di situ. Kamu harus ingat kata-kata ibu ya nak, lanjutnya lagi sambil mencium kening putrinya. Baik bu, kami pamit, kata dia. Dan kembali badan gua terasa seperti debu yang ditiup angin, ringan. Dan tiba-tiba ruh gua udah kembali ke raga gua. Saat gua membuka mata, gua dengar ada orang yang lagi baca Yasin. Dan orang-orang sudah memenuhi ruang tamu gua. Badan gua ditutup kain coklat
dan kedua tangan gua sudah berada di atas dada bertumpukan seperti layaknya orang mati. Semua orang kaget pas gua sedikit membangunkan badan gua. Ada yang lari, ada yang bengong, tapi nyokap langsung meluk gua. Setelah kejadian itu, udah hampir seminggu gua gak denger-denger lagi suara dia. Sampai pada satu kejadian dimana gua tabrakan dan stang motor gua pas mengenai pinggang gua. Pikir gua, kok dia gak ngasih peringatan sih kalau ada kejadian kayak gini. 2 hari setelah kejadian gua ditabrak. Akhirnya dia membuka percakapan kembali. Kamu tuh ceroboh, naik motor kencang-kencang, tidak hati-hati. Kamu harus bisa jaga diri dong, Za. Terdengar suaranya seperti nahan tangis. Kamu kenapa sih lama gak nongol? Datang-datang marah-marah, tanya gua. Aku udah mikirin perkataan ibu soal hubungan kita yang beda alam, kata dia. Kok tiba-tiba gua jadi seperti patah hati? Padahal kan emang kudu begitu. Wah, udah tahu bakal gimana nih. Tapi kamu gak usah takut. Aku akan ada ketika kamu benar-benar membutuhkan. Aku akan selalu ngawasin kamu. Kamu pasti lebih bahagia dengan bangsa kamu sendiri, kata dia. Dan kali ini dia benar-benar terdengar nangis. Cinta kami bangsa jin bukan main-main. Kami jatuh cinta tidak mudah. Dan kami membenci juga karena sebab hubungan kita memang berakhir, tapi masa depan kita tidak pernah tahu, kata dia. Tiba-tiba dada gua terasa sesak, seperti ada yang peluk, dingin, dan sangat terasa. Aku gak tahu harus ngomong apa, tapi jika kamu sudah membuat keputusan, semoga itu yang terbaik, jawab gua. Dan gak terasa entah kenapa, air mata gua ikut menetes. Lalu aroma harum tiba-tiba memenuhi isi ruangan kamar gua, dan gak terdengar lagi suara dia. Beberapa minggu telah berlalu, dan gua ngerasa sepi banget, kayak bener-bener diputusin cewek beneran. Sampai saat ini, memang kadang kalau sedang ada masalah yang gua rasa sudah mentok, pasti ada kejadian yang membuat masalah itu tiba-tiba selesai. Kadang di luar logika, pas gua menikah misalnya, kayak ada bisikan samar-samar yang bilang, kamu udah bener milih perempuan. Anak-anak kamu bakal jadi orang-orang hebat nantinya. Dan pas mau acara akad nikah berlangsung, langit gelap banget dan hujan mulai turun rintik-rintik. Saat gua ngerasa acara bakal sedikit kacau, karena takut rombongan besar dari keluarga gua kehujanan, tiba-tiba hujan terhenti dan langit kembali terang. Feeling gua sih, dia masih ada deket gua, bahkan sampai saat ini. Mungkin itu pengalaman yang bisa gua ceritain. Semoga teman-teman bisa sedikit terbuka wawasannya soal dunia jin. Terlepas percaya atau tidak, terima kasih sudah mendengarkan cerita di Supolo Channel. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamat.